Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 3 topik terkait pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk demonstrasi kontekstual. Topik pertama berkaitan dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi, topik kedua berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, dan yang ketiga berkaitan dengan teori-teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lasa Minggu. Yang kedua, Lian Firnanda. Yang ketiga, Laude Muhammad Ikhlasul Amal Syati. Yang keempat, Muhammad Ardian Sabana. Dan yang kelima, Muhammad Hussein Akbar. Kita masuk pada topik pertama, yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pada tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Menurut Marlina, 2019, pembelajaran berdiferensiasi merupakan penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, dan kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari sesuatu dengan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laude Muhammad Ikhlasul Amal Syati. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Tomlinson, terdiri dari 3 bagian dalam kebutuhan belajar peserta didik, yaitu yang pertama kesiapan belajar peserta didik, kemudian yang kedua minat peserta didik, dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa kesiapan belajar peserta didik bukanlah tentang tingkat intelektualitas, melainkan lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki peserta didik saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan peserta didik terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang selanjutnya, minat belajar peserta didik. Minat belajar yang dimiliki siswa beragam dan menjadi motivator dalam belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson dalam bukunya mengemukakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis pada minat diantaranya adalah yang pertama, membantu peserta didik menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi peserta didik. Dan kemudian yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya, profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik ini mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid dalam belajar secara natural dan efisien. Kita dapat kita dapat mengidentifikasi profil belajar peserta didik dari beberapa aspek, diantaranya lingkungan belajarnya, pengaruh budayanya, gaya belajarnya, kecerdasan majemuk atau yang biasa kita kenal dengan multiple intelligence dan lain-lain. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Lasa Minggu. Contoh keragaman peserta didik. Keragaman peserta didik terdiri dari beberapa macam. Ada keberagaman
berdasarkan gaya belajarnya, ada keberagaman berdasarkan sifat atau kepribadian, keberagaman minat dan keterampilan, keberagaman tingkat kognitif. Keberagaman peserta didik yang akan kami bahas berdasarkan gaya belajarnya. Keberagaman peserta didik berdasarkan gaya belajar terdiri dari 3. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu cara siswa menyerap informasi dengan mudah dalam proses pembelajaran melalui indera penglihatan. Ciri-ciri dari gaya belajar visual ini yaitu rajin memperhatikan dan menjaga penampilan, lebih suka membaca atau mengingat dengan gambar daripada dibacakan, memerlukan gambaran dan tujuan yang jelas, serta mengingat apa yang telah dilihat. Kemudian lanjut pada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang lebih mudah menerima informasi melalui mendengar atau bunyi-bunyian, baik itu suara penjelasan dari guru maupun bunyi media yang menunjang pembelajaran. Ciri-ciri dari gaya belajar auditori adalah: pertama, perhatian mudah terpecah. Kedua, berbicara dengan pola berirama. Ketiga, belajar dengan cara mendengarkan dan menggerakkan bibir bersuara saat membaca. Keempat, berdialog serta secara internal dan eksternal. Kemudian lanjut pada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan indera perasa, yaitu siswa mudah menerima pelajaran melalui mendatangi langsung objek materi atau mempraktikkan langsung terkait materi yang sedang dipelajari. Ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik ini yaitu: pertama, menyentuh orang dan berdiri berdekatan atau banyak bergerak. Kedua, belajar dengan melakukan, menunjukkan tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, serta mengingat sambil belajar dan melihat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hussein Akbar. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait aspek pembelajaran berdiferensiasi. Terkait aspek pembelajaran berdiferensiasi ini akan kita tinjau melalui 4 topik atau 4 bagian. Yang pertama, diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten ini melibatkan penyelesaian materi atau informasi yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, guru dapat memberikan materi tambahan atau lebih mendalam kepada siswa yang lebih cepat memahami, sementara bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan atau penyederhanaan, guru juga wajib untuk memberikannya. Kemudian, dalam hal diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses ini berkaitan dengan cara guru menyampaikan informasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini bisa berarti memberikan berbagai jenis tugas atau aktivitas untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Atau dalam hal lain bisa juga memberikan pilihan dalam cara siswa mengeksplorasi konsep. Berikutnya, diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk. Beberapa siswa mungkin lebih suka mengekspresikan diri melalui tulisan, sementara yang lain suka menggunakan kreativitas visual atau bahkan teknologi untuk menyampaikan pemahaman mereka. Terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Pada diferensiasi lingkungan belajar melibatkan menciptakan setting kelas yang memungkinkan semua siswa untuk belajar dengan nyaman dan efektif. Ini bisa termasuk mengatur tempat duduk, menyediakan zona kerja kelompok atau individu, atau bahkan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas materi. Penerapan diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan dan minat beragam siswa. Pendekatan ini mempromosikan inklusivitas, memungkinkan setiap siswa untuk berhasil dan membangun rasa percaya diri dalam belajar. Hal ini juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang mendalam. Baik,
Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Muhammad Ardian. Ya, baik. Selanjutnya, teori-teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana kami menyediakan 4 teori, yaitu yang pertama ada teori sistem ekologi. Teori ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Sehingga guru harus mengetahui bahwa peserta didik berasal dari sosiokultural yang berbeda, sehingga mereka memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi sudut pandang dan pemahaman peserta didik terhadap sesuatu. Selanjutnya ada teori multiple intelligence. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda. Teori multiple intelligency atau kecerdasan majemuk merujuk pada gagasan bahwa intelijensi tidak terbatas pada kemampuan seseorang untuk menjawab tes IQ di lingkungan tertutup, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk memecahkan persoalan dalam berbagai konteks yang nyata. Selanjutnya yaitu teori Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam teori ZPD ini terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual siswa adalah ketika dia belajar menyelesaikan suatu permasalahan tanpa bantuan orang lain, sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah ketika siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan bantuan bimbingan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah learning modalitas. Modalitas learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran tersendiri yang berbeda secara individu, seperti mana sidik jari. Modalitas learning ini biasanya disebut dengan gaya belajar. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan ditutup oleh Saudari Lian Firnanda. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.